warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai pemberontakan G30S PKI. Sebetulnya apa sih pemberontakan G30S PKI itu? Karena kan sampai saat ini masih banyak yang mendiskusikannya ya. Ya, jadi G30S PKI itu adalah singkatan dari Gerakan 30 September, sebuah gerakan penculikan kepada 7 jenderal yang dianggap akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. Gerakan ini dilakukan oleh sekelompok pasukan yang terdiri dari unsur militer ya, pasukan Cakrabirawa dan juga non-Cakrabirawa, dan juga pemuda rakyat. Pemuda rakyat ini adalah organisasi pemuda underbau PKI. Tapi kenapa yang melakukan ini adalah unsur militer kebanyakan? Ya, jadi memang PKI berhasil melakukan infiltrasi atau penyusupan, ya berhasil mendoktrin beberapa kelompok militer, salah satunya adalah pasukan Cakrabirawa. Jadi pasukan Cakrabirawa ini merupakan pasukan elit yang dipilih oleh Presiden Soekarno untuk mengamankan Pak Karno, karena kan memang dari tahun 50-an banyak ancaman terhadap keselamatan Presiden. Jadi bisa dikatakan pasukan Cakrabirawa ini diambil dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian, anggota-anggota terbaik yang ada di kesatuan itu yang dipilih untuk mengamankan keselamatan Presiden Soekarno. Karena kan memang tahun 50-an terjadi beberapa kali ancaman atau percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Maka dibentuklah pasukan Cakrabirawa. Sehingga pasukan ini tentunya memiliki kesetiaan, pengorbanan yang tinggi terhadap Presiden Soekarno. Makanya ketika ada isu kudeta terhadap Presiden Soekarno, pasukan ini, ya beberapa pasukan ini berada di garda terdepan untuk menyelamatkan Presiden Soekarno. Padahal kenyataannya mereka sedang diperalat oleh Biro Khusus PKI ya, yang telah mendoktrin mereka, yang telah memanas-manasi mereka bahwa memang kudeta itu, kudeta Dewan Jenderal itu akan terjadi. Padahal faktanya kan itu belum pasti terjadi. Dewan Jenderal itu apa sih? Jadi Dewan Jenderal itu adalah sekelompok para petinggi militer, para jenderal yang dianggap berencana akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Para jenderal tersebut antara lain Jenderal Ahmad Yani, Maijen Sutoyo, Maijen D.I. Panjaitan, Letjen S. Parman, Letjen Suprapto, Letjen M.T. Haryono, Brigjen Katamso. Jadi itu yang dianggap akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Ini yang saya maksud Resimen Cakrabirawa. Jadi Resimen Cakrabirawa adalah resimen yang merupakan pasukan gabungan dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas khusus menjaga keamanan Presiden RI dengan semboyan Dirgayu Setyawira, yang artinya prajurit setia berumur panjang. Sebagaimana yang saya katakan sebelumnya, Biro Khusus PKI itu kan berhasil melakukan infiltrasi di kalangan para elit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dan salah satu elit tersebut adalah pasukan Cakrabirawa. Mereka berhasil mendoktrin, meyakinkan bahwasanya memang kudeta jenderal itu akan terjadi. Nah, mendengar pengaruhnya itu, sehingga pasukan ini pun akhirnya yakin dan berusaha untuk menggagalkan kudeta itu. Sebelum kudeta nanti akan terjadi, pasukan ini akhirnya mengambil sikap melakukan penculikan pada tanggal 1 Oktober dini hari. Jadi sebetulnya peristiwa penculikannya itu terjadinya di bulan Oktober ya, tanggal 1 dini hari. Tapi kan karena memang mereka merencanakannya dari tanggal 30 September ya, malam, dan mereka bergeraknya itu sebetulnya sudah masuk tanggal 1 Oktober. Ya. Akhirnya mereka menculik para jenderal itu dan mereka berhasil melakukan operasinya, menculik dan juga membunuh 7 jenderal itu, dan semua mayatnya itu dibuang ke lubang buaya.
Kalau melihat dari sudut pandang ini, sebetulnya memang pasukan Cakrawirawa ini yang terprovokasi ini juga bisa dikatakan korban ya. Karena pasukan ini bisa dikatakan ya mereka buta politik namun terprovokasi oleh PKI sehingga mereka juga melakukan tindakan brutal ya, menculik menculik para jenderal sehingga jenderal itu gugur dan mayatnya dibuang ke lubang buaya. Para jenderal yang gugur tersebut antara lain Jenderal Ahmad Yani, Letnan Jenderal Suprapto, Letnan Jenderal MT Haryono, Letnan Jenderal S. Parman, kemudian Mayor Jenderal D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal Sutoyo Siswomi Harjo, Kapten Pierre Tendian. Jenazah ketujuh pahlawan itu ditemukan di sumur yang disebut Lubang Buaya di Jakarta. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri bagaimana mayat tersebut tertumpuk-tumpuk ya di lubang buaya yang sempit itu ya. Jadi memang untuk menghilangkan jejak mereka membuangnya di lubang buaya. Jadi sebetulnya apa sih yang terjadi sehingga sampai peristiwa G30 SPKI ini sampai terjadi ya, sehingga 7 jenderal itu akhirnya menjadi korban kebrutalan dari pasukan Cakrawirawa yang diperalat ini. Jadi begini penjelasannya. Jadi memang demokrasi terpimpin ini kan dulu disebabkan dari kegagalan demokrasi liberal. Demokrasi terpimpin ini sukses terlaksana ya, terwujudkan juga atas jasa militer ya. Jadi militer ini mendukung demokrasi terpimpin. Nah, dari sinilah kemudian militer kemudian turut serta dalam perpolitikan nasional. Kemudian pada tahun 60 juga rival PKI itu seperti Masyumi, PSI juga dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Sehingga ya PKI sangat senang ya, karena memang tahun 50-an kan partai yang menjadi rival PKI adalah Masyumi, PSI. Namun partai ini dibubarkan karena memang para petingginya terlibat dalam pemberontakan di daerah ya, PRRI itu. Sehingga konstelasi politik nasional menjadi berubah. Kekuatan menjadi 3 ya. Pertama adalah kekuatan penyeimbang, yaitu Soekarnois ya, kemudian PKI dan juga militer angkatan darat. Nah, 3 kekuatan ini saling tarik-menarik, saling berebut pengaruh dan saling kontra ya kebijakannya. TNI Angkatan Darat juga beberapa kali melakukan kritik terhadap PKI, juga begitu juga PKI ya melakukan kritik terhadap TNI Angkatan Darat, sehingga bisa dikatakan kondisi politik pada tahun 60-an ini sangat panas antara PKI dan Angkatan Darat. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Tentunya ini dipengaruhi oleh suasana internasional juga. Jadi memang Perang Dingin pun juga ini turut serta ya memberikan pengaruh terhadap perpolitikan nasional di negara kita. Tidak bisa dipungkiri, pasti hal ini pun akan mempengaruhi panasnya suasana politik dalam negeri pada tahun 60-an. Nanti akan saya jelaskan bagaimana Perang Dingin ini juga tentunya memiliki andil ya dalam memanasi suasana politik dalam negeri di negara kita, Indonesia, pada tahun 60-an. Ya, saya akan mencoba menyoroti bagaimana demokrasi terpimpin dari tahun 59 sampai dengan tahun 66 begitu menjadi tempat yang nyaman bagi tumbuhnya Partai Komunis Indonesia. Yang pertama, Partai Komunis Indonesia mendapatkan tempat dan mendominasi perpolitikan nasional. Kemudian yang kedua, ide penyatuan 3 unsur nasional, Nasakom, nasionalis agama komunis, ini kan dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Ini sangat memberikan tempat ya, angin segar kepada Partai Komunis Indonesia. Kemudian yang 3, PKI juga menyebarkan pengaruhnya di semua lapisan masyarakat, pemerintahan, dan ABRI. Jadi dominasi PKI sangat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Jadi pada masa demokrasi liberal itu ternyata merupakan angin segar bagi PKI karena memang Soekarno sendiri sebagai presiden pada masa itu sangat
menyetujui ya program-program atau sangat mendukung program-program yang diciptakan oleh Partai Komunis Indonesia. Makanya pada masa demokrasi terpimpin kan kebijakan-kebijakan ekonomi, politik ya, itu sebetulnya hampir kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh Partai Komunis Indonesia. Dan kalau kita perhatikan juga pada masa demokrasi terpimpin kan, coba lihat kita politik luar negerinya. Indonesia kan seharusnya menerapkan politik bebas aktif. Namun ternyata Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dibawa ke arah blok timur ya, dengan menjalin hubungan baik ya, dengan membuka poros Jakarta-Peking, Jakarta-Pyongyang, Jakarta-Hanoi, dan lain sebagainya. Sehingga ini apa ya, seakan-akan Indonesia mau dibawa ke blok timur. Nah tentunya ini menjadi hal yang menyalahi ya, karena kan politik Indonesia kan bebas aktif. Sikap pemerintah yang cenderung ke blok timur sebetulnya juga sangat dipengaruhi oleh Presiden Republik Indonesia pada masa itu ya, Bung Karno. Jadi Bung Karno semacam ada rasa jengkel ya dengan blok barat yang digawangi oleh Amerika Serikat, karena memang pada tahun 1958 ini ketahuan bahwasanya Amerika Serikat itu memberikan bantuan persenjataan terhadap pemberontakan di daerah ya, di Padang ya, PRRI Permesta. Sehingga memang Bung Karno agak tidak percaya dengan blok barat ya, sehingga bisa jadi ini juga menjadi unsur yang menjadikan Indonesia seakan-akan dibawa ke blok timur. Karena spionase Amerika Serikat, intelijen Amerika Serikat, CIA Amerika Serikat itu kan ketahuan ketika tertembak jatuhnya pesawat Auref ya, PRRI Permesta, yang ternyata pilotnya adalah Alan Pope ya, seorang anggota CIA dari Amerika. Nah, dari sini kemungkinan Bung Karno akhirnya lebih dekat condong ke blok timur. Jadi sebetulnya perpolitikan nasional kita pun dipengaruhi oleh suasana perang dingin. Ya kan? Amerika Serikat sangat mengkhawatirkan Indonesia ini menjadi tempat meluasnya pengaruh komunis, begitu juga komunis juga ya. Uni Soviet juga khawatir Indonesia ini nanti akan menjadi masuk ke bagian blok barat. Nah, seperti itu. Apalagi di dalam negeri sendiri, orang PKI melihat TNI Angkatan Darat menjalin hubungan baik dengan blok barat, dengan bersedia mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Angkatan Darat ya, pelatihan militer. Begitu juga TNI Angkatan Darat juga curiga dengan PKI yang menjalin hubungan baik dengan Uni Soviet ya. Sehingga ini kan saling curiga antara TNI Angkatan Darat dan PKI. Jadi seakan-akan memang Indonesia pada tahun 60-an ini terbelah. Dan yang menjadi penengah adalah Soekarno. Dan Soekarno sendiri ternyata lebih cenderung ke blok timur. Sehingga ini kan Angkatan Darat juga semakin khawatir dengan kondisi seperti ini. Ya, kenapa PKI menjadi besar pada masa demokrasi terpimpin? Yang pertama, pada masa demokrasi pemimpin, pemerintah mendukung program-program PKI. Yang kedua, pemerintah mengubarkan Partai Masyumi dan PSI pada tahun 1960. Kondisi ekonomi yang krisis dimanfaatkan PKI untuk menarik simpati masyarakat. PKI berhasil memobilisasi kaum buruh tani, nelayan, pedagang, pegawai rendahan dengan menjanjikan kenaikan pendapatan. Organisasi-organisasi yang mengkritik PKI dibubarkan oleh pemerintah. Bahkan PKI lewat Syam Kamaruzaman, Biro Khusus PKI berhasil menanamkan pengaruhnya di kalangan petinggi ABRI, baik Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan kepolisian. Jadi, sebagaimana yang saya katakan tadi, memang pada masa demokrasi terpimpin, hubungan antara Soekarno dan PKI dan para petinggi PKI ini sangat dekat sekali. Ya, jadi bahkan pihak-pihak yang mengkritik program pemerintah yang di backup PKI ini kemudian mendapatkan balasan dengan pembubaran. Luar biasa sekali ya pada masa itu pengaruh PKI di demokrasi terpimpin
Sehingga memang elit-elit PKI juga banyak yang jadi menteri pada masa demokrasi terpimpin. Sehingga ini menimbulkan kecurigaan ya kalau PKI ini memang dilindungi oleh pemerintah. Makanya pada masa ini PKI menjadi besar, tumbuh besar di berbagai sektor, di berbagai lini termasuk militer. Pada masa ini pula PKI sangat gencar ya melakukan agitasi-agitasi ya. Seperti ya membangkitkan revolusioner ya. Jadi membangkitkan semangat perubahan ya, semangat perlawanan terhadap para kapitalis-kapitalis ya. Jadi mereka sangat menentang golongan-golongan yang dianggap ya kapitalis jahat gitu, atau para pemodal-pemodal yang melakukan penindasan-penindasan. Dan tidak heran ya, di berbagai daerah tindakan-tindakan ini disertai dengan kekerasan-kekerasan atau kekerasan fisik. Nah, sehingga ini yang menjadi berbahaya. Kemudian yang kedua, melancarkan isu kudeta Dewan Jenderal. Jadi PKI melalui biro khususnya sangat meyakini adanya kerjasama antara Inggris, Amerika, dan Angkatan Darat yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Nah, keyakinan mereka itu didasari dari dokumen Gilchrist ya. Dokumen Gilchrist yang ada di Indonesia, mereka merasa menemukannya, dan mereka akhirnya menghembuskan isu kudeta ini ke berbagai lini termasuk militer ya, Cakrabirawa tadi yang sudah saya jelaskan, supaya pemerintah Soekarno mengambil sikap terhadap para jenderal ini. Tapi kan dokumen Gilchrist ini kan masih simpang siur ya, masih belum bisa dibuktikan kebenarannya. Bahkan sampai saat ini pun belum jelas dokumen itu ada atau tidak. Ya, Syam Kamaruzaman adalah tokoh utama dalam Biro Khusus PKI, sebuah biro yang menanamkan doktrin pembinaan pencucian brainwash ya kepada para perwira militer supaya mereka melakukan gerakan 30 September. Termasuk salah satunya adalah pasukan Cakrabirawa. Jadi biro khusus ini berperan merancang dan mempersiapkan perebutan kekuasaan dengan cara kekerasan atau kudeta. Jadi memang biro khusus ini sifatnya rahasia. Bahkan kalau dari beberapa referensi yang saya baca, tidak semua orang PKI tahu mengenai biro khusus ini. Biro khusus ini langsung koordinasinya dengan ketua PKI yaitu DN Aidit. Jadi yang paling bertanggung jawab memang ini adalah DN Aidit. Sedangkan para anggota PKI yang lainnya kebanyakan tidak tahu tentang kondisi ini. Jadi memang Syam Kamaruzaman ini adalah tokoh yang misterius juga nih, agen ganda bahkan ya. Bisa dikatakan dia menyusup ke PKI ya, menjadi intelijen PKI, atau sebaliknya. Dia adalah intelijen PKI yang menyusup ke militer. Ya. Tapi pada pembahasan ini saya tidak akan terlalu jauh ya menelusuri siapa sih sebenarnya Syam Kamaruzaman, karena nanti akan ada pembahasan sendiri. Ya, aksi PKI sebetulnya dari tahun 60-an ya sudah terlihat radikalisme PKI-nya ya. Mulai dari kecaman-kecaman terhadap pemerintah, kemudian di berbagai daerah juga sering melakukan perebutan lahan, beberapa lahan-lahan para ulama ya, bahkan para kiai juga diambil ya dengan cara kekerasan. Jadi tindakan-tindakan radikal itu banyak sekali terjadi berbagai daerah, mulai dari tahun 60, tahun 63 ya, tahun 64. Tahun 64 ini mulai gesekan dengan militer ya, memanas ya, sindiran, kritik ya dilontarkan kepada petinggi militer yang dianggap borjuis ya. Bahkan PKI sendiri menamai para orang-orang militer yang dianggap borjuis itu dengan sebutan kabir ya, kapitalis birokrat korup. Jadi mereka membuat propaganda anti ya terhadap pemerintah dan anti terhadap sikap militer ya, sikap angkatan darat terutama pada masa itu.
Dan yang paling tidak bisa diterima oleh Angkatan Darat adalah PKI menuntut agar buruh dan tani dipersenjatai. Memang secara logika mereka menuntut itu untuk apa kalau tidak untuk kudeta? Jadi kalau dari sini kita melihat ya orang PKI itu sendiri berupaya dengan berbagai macam cara, baik secara sah lewat parlementer, mereka di parlementer berusaha ya dengan program-programnya, kemudian dengan tuntutan-tuntutannya. Namun dari sini kita juga akan melihat mereka juga berusaha ya ingin melakukan cara-cara yang keras ya, cara-cara yang konfrontasi ya dengan menuntut agar buruh dan tani dipersenjatai. Nah, ini kan sangat berbahaya. Bagaimana nanti mereka mengendalikan para buruh dan tani yang memegang senjata? Ini kan dari pihak Angkatan Darat mencium bau kudeta ya, mencium bau-bau mereka ingin merebut kekuasaan secara revolusioner ya dengan memberikan atau dengan merencanakan kalau buruh dan tani itu harus dipersenjatai. Konflik antara PKI dan Angkatan Darat sebetulnya sudah beberapa kali terjadi. Ya, ketika dari Angkatan Darat ya, Pelda Sujono yang berusaha untuk menghentikan penyerobotan tanah perkebunan, ini kemudian kan tewas dibunuh. Jadi penyerobotan ini kan dilakukan oleh orang-orang PKI yang ingin mengambil alih lahan, namun dilarang oleh Pelda Sujono. Namun orang-orang PKI ini kemudian membunuh Pelda Sujono. Dan itu terjadi dalam peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara. Jenderal Ahmad Yani menuntut agar mereka atau orang-orang PKI yang terlibat dalam peristiwa Bandar Betsi ini diadili. Selain juga konflik dengan Angkatan Darat, juga PKI juga berkonflik dengan kelompok umat Islam ya di Jawa Timur ini karena PKI berusaha mengambil alih secara paksa tanah wakaf Pondok Modern Gontor yang seluas 160 hektar. Sebuah tindakan yang sebetulnya ini sangat menyakitkan sehingga umat Islam pun marah terhadap PKI. Jadi seperti itu ya sepak terjang PKI. Mereka punya doktrin bahwasanya tanah itu harus dibagi-bagi rata. Jadi biasanya kan doktrin orang-orang PKI seperti itu ya. Land reform ya. Namun yang mereka lakukan ini dengan cara kekerasan ini yang tidak bisa diterima. Jadi doktrin ini sebetulnya tidak pas ya dengan konteks Indonesia. Tapi mereka memaksakannya dengan cara-cara kekerasan sehingga kan banyak konflik di berbagai daerah. Konflik kemudian memuncak ya, konflik dimulai ketika orang-orang PKI juga mulai panik. Kenapa mereka panik? Karena tokoh yang selama ini melindungi mereka yaitu Presiden Soekarno dalam kondisi sakit ya. Bahkan Aidit sendiri mendatangkan dokter dari Cina untuk merawat ya, untuk memberikan pelayanan ya kepada Presiden Soekarno. Namun Aidit mengira Presiden Soekarno sudah tidak bisa diharapkan lagi secara fisik karena bisa dimungkinkan ya Presiden Soekarno ini akan meninggal atau lumpuh. Karena kan memang selama ini melindungi PKI adalah pada masa demokrasi terpimpin adalah ya Bung Karno ini. Namun Bung Karno kondisinya dalam keadaan sakit sehingga orang-orang PKI mulai panik ya dengan kondisi seperti ini. Kenapa panik? Karena ya kalau Presiden Soekarno meninggal, otomatis nanti yang akan menjadi sasaran adalah orang PKI. Karena kan mereka selama ini konflik dengan Angkatan Darat dan yang memegang senjata kan Angkatan Darat. Otomatis kan PKI tidak akan berani lagi ya melakukan kritik karena nanti kan mereka sudah membayangkan akan dihabisi oleh Angkatan Darat. Dan untuk mengantisipasi hal itu terjadi, mereka melakukan gerakan duluan, yaitu dengan melakukan penculikan 7 jenderal. Setelah mereka akhirnya melakukan gerakan dengan melakukan penculikan 7 jenderal, pada pukul 7.20, Letkol Untung ini ya, komandan pasukan G30S dari Cakrabirawa ini mengumumkan dibentuknya Dewan Revolusi. Dewan Revolusi adalah dewan yang menyelamatkan presiden, yang pemerintahan presiden. Kemudian pada siang harinya Kabinet Dwikora didemisionerkan atau dibubarkan. Pengumuman itu diulang lagi pada pukul 14.00 yang isinya antara lain susunan Dewan Revolusi terdiri dari 45 orang yang diketuai oleh Letkol Untung, Wakil Ketua Brigjen Suparjo, Kolonel Laut Sunardi, dan Ajun Komisi Besar Polisi Anwas. Yang kedua, bagi para bintara dan tamtama ABRI,
Yang ikut melaksanakan gerakan, pangkatnya akan dinaikkan 1 tingkat. Dan yang ikut menumpas gerakan Dewan Jenderal, pangkatnya dinaikkan 2 tingkat. Yang ketiga, penghapusan pangkat jenderal dan pangkat tertinggi ABRI hanya letkol. Bagi anggota TNI yang berpangkat di atas letkol, harus menyatakan kesetiaannya kepada Dewan Revolusi, yaitu kelompok G30S ini ya. Dan selanjutnya baru berhak memakai tanda pangkat letkol. Jadi inilah ya, isi dari ultimatum atau upaya kudeta yang dilakukan oleh kelompoknya Untung ini, kelompoknya Dewan Revolusi ini, mengambil alih kekuasaan. Karena memang Monas ya, kemudian RRI itu kan dikuasai ya oleh gerakan G30S PKI ini. Kemudian gerakan ini pun ditumpas ya. Proses penumpasannya antara lain Maijen Soeharto selaku Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, Kostrad, mengambil alih Komando Angkatan Darat. Beliau berupaya menghimpun pasukan divisi Siliwangi dan RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Tugas dari pasukan ini adalah mencari korban penculikan. Dan akhirnya pada tanggal 4 Oktober 1965, jenazah para pahlawan revolusi korban G30S PKI mulai diambil, dan pada tanggal 5 Oktober 1965 jenazah para korban mulai dimakamkan di Taman Makam Kalibata. Dan juga para pemberontak juga berhasil ya ditangkap, diringkus, dan mereka diadili. Ada yang dihukum mati, ada juga yang dihukum seumur hidup ya. Namun yang pasti gerakan ini gagal karena memang gerakan ini kacau di lapangan ya koordinasinya. Jadi demikianlah ya peristiwa gerakan 30 September tahun 1965. Semoga bermanfaat. Jika ada hal-hal yang belum jelas silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih.